Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, kita akan mempelajari tentang bagaimana berkurban dengan baik dan benar. Apakah di sini anak-anak sudah ada yang tahu? Oke, sebelum dimulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Di sini masuk semua ya. Kalau masuk, kita lanjutkan ke materi tentang berkurban di hari raya Idul Adha. Di sini sudah ada yang tahu tentang definisi atau pengertian berkurban dengan baik dan benar di hari raya Idul Adha. Oke, kurban berasal dari bahasa Arab, artinya pendekatan diri, sedangkan maksudnya adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti ini dikenal dalam istilah Islam. Arti ini dikenal dengan istilah Islam sebagai udhiyah. Udhiyah secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu kambing yang disembelih waktu duha dan seterusnya, dan kambing yang disembelih di hari Idul Adha. Adapun makna secara istilah yaitu binatang ternak yang disembelih di hari-hari nahar dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya tentang fikih kurban. Kurban merupakan bagian dari syariat Islam yang sudah ada semenjak manusia ada. Ketika putra-putra Nabi Adam alaihi wasallam diperintahkan berkurban, maka Allah Ta'ala menerima kurban yang baik dan diiringi ketakwaan dan menolak kurban yang buruk. Kurban lain yang diceritakan dalam Al-Quran adalah kurban keluarga Ibrahim alaihi wasallam saat beliau diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengorbankan anaknya Ismail, disebutkan dalam surat As-Saffat 102. Maka tatkala anak itu sampai berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian kurban ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari syariah Islam, syiar dan ibadah kepada Allah Ta'ala sebagai rasa syukur atas nikmat kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang mereka berdua dan tidak diterima dari orang lain. Ia berkata, 'Aku pasti membunuhmu,' berkata Habil. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Maidah 27. Oke, selanjutnya disyariatkannya kurban, yaitu bentuk ketaatan kepada Allah dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Hubungan rasa syukur atas nikmat kehidupan dengan berkurban, yang berarti menyembelih binatang, dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, bahwa menyembelih binatang tersebut merupakan sarana memperluas hubungan baik terhadap kerabat, tetangga, tamu, dan saudara sesama muslim semua itu. Yang kedua, sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah Ta'ala. Allah menciptakan binatang ternak itu adalah nikmat yang diperuntukkan bagi manusia, dan Allah mengizinkan manusia untuk menyembelih binatang ternak tersebut. Oke, selanjutnya hukum berkurban. Hukum berkurban menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah adalah wajib. Allah Ta'ala berfirman, "Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah." Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami." Dalam hadis, jika kalian melihat awal bulan Zulhijjah dan seseorang di antara
kalian hendak berkurban, maka tahanlah rambut dan kukumu, jangan digunting. Bagi seorang muslim atau keluarga muslim yang mampu dan memiliki kemudahan, dia sangat dianjurkan untuk berkorban. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Adapun jika seorang berkurban, sedangkan hewan kurban dan penyembelihnya dilakukan di tempat lain, maka itu adalah masalah teknik yang dibolehkan dan dibagi yang berkurban. Jika tidak bisa menyembelih sendiri, diutamakan untuk menyaksikan penyembelihan tersebut sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu alaihi wasallam. Hadirilah ketika kalian menyembelih kurban, karena Allah akan mengampuni kalian dari awal darah keluar. Ketika seorang muslim menyembelih kurban, karena Allah akan mengampuni kalian dari awal keluar dari darah keluar tersebut. Ketika seorang muslim hendak menyembelih kurban, maka bacalah Bismillah Allahu Akbar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kategori penyembelihan tersebut, amal yang terkait dengan penyembelihan dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu pertama, hadu, kedua, udhiyah sebagaimana diterangkan di atas ketika akikah, keempat, penyembelihan biasa. Oke, di sini Ibu akan memberikan video terkait tentang hewan kurban di Hari Raya Idul Adha. Laksanakan ibadah kurban. Adapun ibadah kurban ini telah diperintahkan oleh Allah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail. Namun Allah menggantikan pengorbanannya dengan seekor domba atau kambing. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. Terima kasih buat kalian yang telah membaca surat Al-Kautsar tadi. Di dalam surat Al-Kautsar tadi terdapat pesan untuk kita semua bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita di dalam surat Al-Kautsar tadi yaitu bahwa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan cara sholat dan berkurban. Hari Raya Idul Adha atau juga disebut Hari Raya Kurban dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari itu umat Islam melaksanakan sholat Id seperti halnya melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah umat Islam melaksanakan sholat Id, kemudian umat Islam melaksanakan ibadah kurban dengan memotong atau menyembelih hewan kurban. Adapun waktu melaksanakan kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau tepat pada Hari Raya Idul Adha atau disebut juga Hari Nahar. Boleh juga dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11 dan 13 Dzulhijjah. Hewan yang digunakan untuk berkurban antara lain kambing atau domba, sapi, dan unta. Hewan yang kita kurbankan kemudian disembelih, lalu dagingnya dibagikan untuk sanak saudara, kerabat, tetangga,
dan fakir miskin. Adapun hikmah dari diperintahkannya kurban antara lain: 1. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. 2. Sebagai sarana untuk membangun kepedulian sosial atau kepedulian kepada sesama kita. Karena dengan berkurban kita ikut membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, sebagai pembelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu butuh pengorbanan. Apa yang kita inginkan harus diperjuangkan dengan cara berdoa, berusaha, dan bertawakal. Demikian anak. Oke, apakah di sini sudah ada yang paham tentang materi berkorban? Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan hari ini ya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.